Safdah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu sekalian, kita melanjutkan kajian kita, yaitu Sahih Hadis Qudsi, ya. Kalau nggak salah sekarang hadis 451, ya. Ihwal balasan bagi hamba muslim ketika sakit. Dari Anas bin Malik, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ibtalallahu al-'abda al-muslima bi bala'in fi jasadihi, qala Allah, uktub lahu salihah amalihi allati kana ya'maluhu. Fa in syafahu ghasalahu wa tahharahu, wa in qabadahu ghafarahu wa rahimahu." Dari Anas bin Malik, dia bercerita, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menguji hambanya yang muslim dengan ujian pada badannya, penyakit, ya, maka Allah berfirman, catatlah untuknya amalan soleh yang biasa ia lakukan sebagaimana biasanya. Jika Allah menyembuhkan dia, maka Allah akan cuci dia dan mensucikannya dari dosa. Dan jika Allah mewafatkannya karena penyakit tersebut, maka Allah akan ampuni ia dan merahmatinya. Hadis ini Bapak dan Ibu dikeluarkan Imam Ahmad dan Al-Baghawi. Hadis ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa ujian berupa sakit, ya, yang menimpa badan kita itu hakikatnya kebaikan bagi seorang hamba yang muslim. Sakit itu hakikatnya menggugurkan dosa, mengangkat derajat jika ia mau bersabar. Adapun kalau dia tidak mau sabar, maka ia tidak akan diberikan pahala apapun. Sakitnya tidak akan menggugurkan dosa. Maka kewajiban seorang hamba adalah sabar. Cuma masalahnya, Mas, sabar itu gak mudah. Gimana dong caranya supaya kita sabar ketika kita diberikan oleh Allah penyakit, ya, sakit? Caranya yang pertama agar kita sabar ketika sakit, ya, kita wajib yakin bahwa sakit itu menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Maka kalau kita yakin itu, bahwa sakit itu menggugurkan dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, insya Allah itu yang akan membuat dia insya Allah sabar. Makanya ketika kita ditimpa sakit, kita berharap aja, ya, mudah-mudahan dengan sakit ini Allah ampuni dosa-dosa saya. Mudah-mudahan dengan sakit ini Allah angkat derajat saya.
Nah itu kalau kita hadirkan, itu memberikan kekuatan dahsyat. Sampai-sampai ya, sebagian salaf terdahulu saat sakit, ada yang nggak mau berobat. Alasannya apa katanya? Biar lebih banyak dosa-dosaku yang Allah kuburkan. Ini keyakinan seperti ini ya, mahal. Banyak orang yang keyakinannya terhadap seperti itu lemah sekali. Iya. Yang kedua, agar kita bersabar ketika ditimpa sakit, Pak. Yaitu ikhwatul Islam, saudaraku seiman, dia berharap mudah-mudahan dengan sakitnya bisa masuk surga. Karena seorang muslim tentu ya, keinginan terbesarnya adalah ingin masuk surga, Pak. Masuk jannah. Ini karena disebutkan dalam hadis ini ya, kalau Allah sembuhkan ia dari penyakitnya, Allah bersihkan ia dari dosa. Kalau ternyata Allah wafatkan karena sakitnya tersebut, Allah ampuni dia dan Allah rahmati dia. Masya Allah. Ini luar biasa sekali Bapak dan Ibu sekalian. Dan yang ketiga, agar kita bersabar ketika dikasih sakit, lihatlah kepada orang yang lebih berat sakitnya dari kita. Jangan melihat kepada orang yang sehat-sehat. Ketika kita melihat ada orang yang lebih susah, berat sakitnya dari kita, kok dia bisa sabar, masa kita enggak? Iya. Maka itu yang insya Allah akan menghibur diri kita sehingga kita lebih bisa bersabar. Dulu Nabi Ayub, Allah kasih penyakit yang berat banget, Pak. Sampai keluar dari tubuhnya itu, Pak, belatung, bau busuk. Dan beliau sakit itu sampai 16 tahun, bayangkan. Gak ada yang sabar, gak ada yang mau mendekati Nabi Ayub karena saking bau busuknya. Yang sabar cuma istrinya aja udah, Masya Allah. Iya. Yang kemudian ujian yang sangat berat selama 16 tahun berhasil dilewati oleh Nabi Ayub dengan penuh kesabaran, Masya Allah. Kita terkadang baru sakit 2 hari, 3 hari aja udah, kok Allah gak sembuh-sembuhin sih. Nabi Ayub 16 tahun, Mas, Masya Allah. Ya kalau kita mengingat cerita-cerita seperti itu, insya Allah Pak, itu akan bisa memberikan kepada kita apa? Kekuatan dan kesabaran supaya kita bisa mau sabar. Iya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua. Faedah yang kedua, jika kita sakit, maka amalan-amalan yang biasa kita amalkan tetap dicatat seperti biasa, tanpa dikurangi, Pak. Makanya dalam hadis ini Allah berfirman, "Uktub lahu salih amalihi alladzi kana ya'maluh." Tulislah amalan soleh yang biasa ia kerjakan itu seperti halnya biasa. Ya. Kalau ibu bapak misalnya biasa puasa Senin Kamis, biasa ya membiasakan puasa Senin Kamis. Qadarullah sakit. Karena sakitnya itu akhirnya ia tidak bisa melaksanakan kebiasaannya tersebut. Maka tetap ditulis oleh Allah secara sempurna. Tetap dikasih ya pahala puasa Senin Kamis, Pak. Ibu bapak misalnya biasa sholat sunnah rawatib, selalu dijaga yang 12 rakaat atau 10 rakaat itu. Qadarullah sakit, sehingga karena sakit akhirnya kita nggak bisa apa? Ya melaksanakan sunnah-sunnah rawatib. Maka ketika kita sakit,
itu tetap dicatat seperti biasa. Atau misalnya ibu-ibu biasa sholat tahajud, ini kalau gara-gara sakit nggak bisa sholat tahajud, tetap dicatat amalannya tersebut. Dan ini menunjukkan rahmat dan kasih sayang Allah dan keadilan Allah kepada hamba-hambanya yang muslim. Bayangkan, Masya Allah. Ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis 452 sama, 453 sama, 454 juga sama. Dari Uqbah bin Amir, ia bercerita dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Laisa min amali yaumin illa wa huwa yukhtamu alaih." Tidak ada amalan dalam suatu hari melainkan pasti diberikan stempel. Fa iza maridul mu'min qalatil malaikah. Apabila seorang mukmin sakit, maka malaikat berkata, "Ya Rabbana, abduka fulan qad habastahu." Wahai Rabb kami, hambamu si fulan itu telah engkau tahan. Ya, engkau tahan dari beramal soleh karena sakitnya tersebut. Fayaqulu Rabbu azza wa jalla, maka Allah berfirman, "Ikhtimu lahu ala misli amali hatta yabra'a aw yamut." Stempel saja sesuai dengan amalan yang biasa ia lakukan itu. Artinya tetap diberikan pahala amalan-amalan yang biasa ia lakukan tersebut. Kenapa? Karena yang memberikan sakit siapa? Allah. Sehingga ia terhenti dari beramal bukan karena salah si hamba, bukan. Tapi karena sedang diberikan ujian oleh siapa? Oleh Allah. Maka Allah Maha Adil, Pak. Karena Allah tahan dia dari beramal karena Allah menginginkan kebaikan buat dia. Dimana dengan sakitnya amalannya tersebut tetap dicatat seperti biasa. Sudah gitu dengan sakitnya diangkat derajatnya, diampuni dosa. Masya Allah. Makanya kalau kita yakin kepada hadis-hadis seperti ini, Pak, dikasih sakit itu malah senang. Ya. Bayangkan kalau kita nggak pernah sakit, justru kita curiga, Pak. Kita nggak pernah sakit selama hidup kita curiga, nih jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang diinginkan keburukan. Sebagaimana Imam Tabrani meriwayatkannya, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Wa idza arada bi 'abdin syarra amsaka bi dhanbi hatta yuwafiyahu yaumal qiyamah." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah percepat siksanya di dunia, sehingga nanti di akhirat dia nggak disisa lagi tuh. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, Allah biarkan dia dengan dosanya. Allah tidak berikan balasan di dunia, sampai Allah berikan balasan seluruhnya nanti di hari kiamat. Masya Allah. Makanya ngeri nih, Pak. Kalau kita nggak pernah sakit, ini curiga harusnya. Saya kok nggak pernah sakit ya, tapi jangan kemudian cari-cari penyakit ya. Iya. Tapi kita harus curiga, khawatir, takut, jangan-jangan ini istidraj. Iya. Makanya supaya kesehatan itu tidak menjadi bumerang buat kita, Pak. Kesehatan itu harus dimaksimalkan untuk beramal saleh, untuk kebaikan, untuk hal-hal yang sifatnya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian ya. Jadi sakit itu hakikatnya kebaikan buat kita. Dikasih puyeng aja, aduh kok pusing ya, alhamdulillah. Kita memuji Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Allah ternyata masih menginginkan kebaikan buat saya. Iya.
Atau misalnya ibu-ibu kena penyakit humma, panas, alhamdulillah. Itu artinya Allah ingin gantikan neraka dengan surga buat kita. Iya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Hadis berikutnya 456 sama, 457 juga sama, 458. Ujian penyakit demam bagi hamba mukmin. Yang di zaman sekarang nih banyak yang kena demam nih Mas. Demam, batuk, pilek, ya. Ini pahala orang yang kena demam, dengerin nih. Demamnya COVID, kopat, terserah. Pokoknya demam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW menjenguk orang yang sakit demam. Lalu beliau bersabda kepadanya, "Abshir, inna Allah azza wa jalla yaqul, nari usallituha ala abdil mu'min fid dunya, litakuna haddahu minan nari fil akhirah." Bergembiralah, kata Allah. Sebab Allah berfirman, Allah kuasakan nerakaku terhadap hambaku yang beriman di dunia dengan demam itu, agar menjadi gantinya dari siksa neraka di akhirat nanti. Masya Allah. Jadi demam yang kita rasakan ini Pak, ini justru Allah ingin supaya neraka bagian kita di akhirat itu sudah tidak kita rasakan lagi dengan demam itu. Jadi pengen demam, jangan juga. Iya. Jangan ngarep-ngarep kita pengen dikasih penyakit Mas, karena belum tentu kita bisa bersabar, ya. Karena ada di zaman Rasulullah SAW ada orang yang sakitnya panjang, saking lamanya sakitnya itu Pak sampai kurus kering, ya. Lalu Rasulullah SAW menjenguknya, lalu Rasulullah bertanya, la'allaka sa'altallah syai'a, sepertinya kamu meminta kepada Allah sesuatu deh. Kata sahabat ini, apa? Benar ya Rasulullah. Apa doamu? Kata sahabat ini, ya Allah, semua siksa yang hendak Engkau berikan kepadaku di neraka, tolong percepat untukku di dunia. Apa kata Rasulullah? Subhanallah, innaka lan tutiqa dzalik. Kamu tidak akan mampu itu. Ala sa'altallah, kenapa kamu tidak minta kepada Allah begini? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya sahabat ini mengucapkan doa tersebut, alhamdulillah sembuh setelah itu. Iya. Jadi yang lebih baik kita mengucapkan doa tadi Pak. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Hadis berikutnya 459. Ihwal anjuran bersikap tawadhu. Dari Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab secara marfu, semoga Allah meridainya. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, man tawadha'a li hakadha wa ja'ala yazidu batina kaffihi ila al-ard wa adnaha ila al-ard rafa'tuhu hakadha wa ja'ala batina kaffihi ila as-sama' wa rafa'aha nahwa as-sama'. Akhrajahu Ahmad. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ini namanya hadis apa? Qudsi ya. Siapa yang tawadu, merendah untukku seperti ini, lalu perawi hadis yaitu Yazid menjadikan telapak tangannya menghadap ke tanah dan merendahkannya. Siapa yang tawadu, merendahkan dirinya karena Allah seperti ini, rafa'tuhu hakada, maka aku akan angkat dia seperti ini.
Ya. Artinya orang yang tawadhu itu Pak pasti diangkat oleh Allah. Tapi jangan sampai juga ya tawadhunya tawadhu yang riya. Tahu nggak tawadhu yang riya? Merendahkan diri biar dipuji orang gitu. Ada nggak orang kayak gitu Pak? Ada. Saya sih orangnya maaf bukan orang alim, saya orang bodoh. Dalam hati biar disebut apa? Ini orang tawadhu banget sih gitu kan. Nah, ini bahaya nih, hati-hati kalau seperti itu ya. Ingat, makanya di sini dalam hadis ini dikatakan man tawadhu ali. Siapa yang tawadhunya karena aku, karena Allah. Bukan karena ingin dapat pujian siapa? Manusia. Ya. Apa itu hakikat tawadhu, Pak? Al-Hasan Al-Basri menjelaskan tentang tawadhu. Tawadhu itu adalah bila seseorang melihat muslim yang lain dhanna annahu khairum minhu. Dia merasa saudaranya itu lebih baik daripada dirinya. Jadi tawadhu itu Pak, kita melihat orang yang teman-teman kita merasa mungkin dia punya amal yang kita tidak pernah lakukan. Mungkin hatinya lebih ikhlas dari kita. Mungkin hatinya lebih takut kepada Allah dari saya saat sendiri. Mungkin dia lebih hatinya dipenuhi dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu masalah amalan hati, kita tidak tahu, Pak. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya. Nah, itu tawadhu ya akhwal Islam. Kalau antum melihat teman antum berbuat salah, lalu antum merasa mendingan saya sholat tahajud, saya nggak berbuat dosa, saya lebih baik dari dia di sisi Allah. Nah, ini bukan tawadhu nih, Pak. Ini namanya terkena penyakit apa? Ujub. Akhirnya kita menganggap remeh dia. Kalau kita melihat saudara kita yang berbuat salah, orang yang tawadhu itu sikapnya apa, Pak? Ya, pertama doakan, ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah kepada dia. Yang kedua, kita bergumam, mungkin dia diberikan oleh Allah taubat. Sementara saya nggak tahu bagaimana akhir hayat saya. Kita nggak tahu, siapa yang mengetahui tentang akhir hayat kita, Pak? Kita yang sekarang alhamdulillah sedang beramal soleh, kita nggak tahu apa yang Allah lakukan kepada kita akibat dosa-dosa kita. Dan mungkin orang yang berbuat dosa tersebut dikasih oleh Allah hidayah sebelum wafatnya. Lalu ia pun wafat dalam keadaan husnul khatimah. Nah, perasaan seperti ini penting untuk kita hadirkan, Pak, supaya kita tidak terkena penyakit apa? Ujub dan sombong. Iya. Karena mengerikan sekali akal Islam kalau sampai kita ini terkena penyakit sombong gara-gara banyaknya amal soleh. Kata Ibnu Qayyim, al-ujub bil amal salih syarrum mil ujub bil jah wal mal. Ujub dengan amal soleh itu lebih buruk daripada ujub dengan harta, ya, dan kedudukan. Padahal ujub dengan harta dan kedudukan pun juga tercela dosa. Ternyata ujub dengan amal soleh lebih dosa lagi, Pak, lebih berat lagi. Gimana dong caranya supaya kita bisa tawadhu? Agar kita bisa tawadhu, Pak, Ibu, hendaknya kita selalu memikirkan dosa-dosa dan kekurangan kita. Sibukkan dengan memikirkan dosa kita, sibukkan dengan memikirkan kekurangan kita. Jangan sibukkan mikirin kesalahan orang lain.
Jangan sibukkan memikirkan aib orang lain. Kalau kita sibuk memikirkan aib orang lain, susah tawadhunya, Pak. Kita selalu merasa lebih baik terus, Pak. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok kaum yang lain. Apa kata Allah di situ? Boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Dan janganlah wanita memperolok wanita lain. Boleh jadi wanita yang diperolok lebih baik daripada wanita yang memperolok. Lihat kata-kata Allah di situ, Pak. Boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Ini memberi isyarat apa, Pak? Bahwa orang yang memperolok itu karena ada perasaan lebih baik, Pak. Karena dia merasa lebih baik, makanya dia memperolok, meremehkan. Kalaulah dia tidak ada perasaan lebih baik dan menganggap bahwa si fulan bisa jadi lebih baik dari saya, dia tidak akan memperolok. Dia tidak akan apa? Memperolok. Makanya orang yang suka memperolok orang lain itu, Pak, pasti di hatinya ada jenis perasaan lebih baik dari orang yang dia perolok itu. Makanya Allah mengatakan dalam ayat itu, boleh jadi yang diperolok lebih baik daripada yang apa? Yang memperolok. Masya Allah, subhanallah, betapa lembutnya Allah dalam menegur. Akhwal Islam, saudaraku seiman. Jadi ini yang pertama nih, supaya kita tawadhu, ya, sibukkan memikirkan dosa kita, sibukkan memikirkan kekurangan kita. Jangan sibukkan memikirkan dosa orang lain. Jangan. Ya. Kita ini udah terlalu banyak dosa, Pak. Ngapain sih manfaatnya mikirin dosa orang, kesalahan orang, aib orang? Ngapain? Ya. Kalau dia berbuat dosa, kalau kita tahu dia punya dosa, itu urusan dia dengan Allah. Allah pasti berikan kepada dia apa? Balasan. Terus ngapain kita sibukkan diri kita dengan kesalahan dia, dengan kekurangan dia, malah menambah dosa buat kita. Kita sendiri aja nggak bisa kok menanggung dosa sendiri. Ikhwatal Islam, saudaraku seiman. Iya. Karena banyak di antara kita suka begitu, Pak. Kalau ngelihat temannya berbuat salah, sibuk mikirin kesalahan teman kita itu. Gimana sih, udah bercadar gitu banget. Akhirnya kita ngibahin dia di depan teman. Itu si Anu tuh bercadar tapi kok gitu ya orangnya ya. Ternyata apa yang terjadi, kita lebih besar dosanya dari dia. Karena kita sudah menggibah dia. Hati-hati loh. Iya. Akhwal Islam, saudaraku seiman. Yang kedua, agar kita tawadhu, saudaraku, agar senantiasa kita tawadhu, yaitu akhwal Islam muhasabah, selalu memeriksa hati kita. Seringkali introspeksi, periksa, muraqabah. Ada tidak hati kita terkena penyakit sombong? Hati-hati. Karena hati kita ini, Pak, mudah banget kena penyakit sombongnya, Pak. Apalagi kalau misalnya antum dikasih kelebihan ya. Sombong dengan ilmu karena merasa ilmunya sudah Masya Allah, udah hafal Quran, hafal hadis. Pas ngelihat orang yang gak hafal Quran, gak hafal hadis, diremehkan sama dia. Hati-hati, Mas. Sombong karena dia sudah lama ngaji, sudah senior lah istilahnya. Pas ngelihat yang baru ngaji, ente junior saya senior ini. Perasaan seperti ini kan menunjukkan dia tidak tawadhu, Mas. Ya. Sombong dengan hartanya. Karena mobil yang dibawanya Alphard,
Melihat yang bawa Avanza, apa dia bilang? Afwan Azza ya. Dia remehkan itu. La haula wala quwata illa billah. Di sini penting. Apalagi antum yang suka main motor moge-mogean tuh, hati-hati loh mas. Kadang kalau main motor moge-mogean tuh selalu ada ujub di hati itu. Ada sombong di hati ya. Suaranya yang drum, kayak mantep banget. Yang lain harus minggir sudah. Hati-hati itu mas, itu bisa memasukkan ke dalam api neraka itu. Iya. Makanya kita harus waspada terus Pak, waspada. Introspeksi. Cara yang ketiga akal Islam, agar kita selalu tawadhu akal Islam dan bisa menjaga ketawaduan kita, yaitu kita berusaha untuk menerima kebenaran dari siapapun dan tidak menganggap remeh siapapun. Karena Rasulullah SAW ketika menafsirkan tentang makna sombong, kata Rasulullah sombong itu apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu hakikatnya menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Kalau ada orang yang menyampaikan kebenaran, ada orang yang menegur kesalahan kita, ada orang yang mengingatkan aib kita, jangan marah. Kalau kita panas hati kita, marah, berarti ada kesombongan di hati kita, mas. Tapi ketika ada orang yang mengingatkan kesalahan kita, mengingatkan aib kita, kita berterima kasih sama dia. Kita ucapkan Masya Allah, akhi jazakallahu khairan. Kamu sudah mengingatkan kesalahan saya. Kamu berusaha untuk menyelamatkan saya dari api neraka. Ini tanda kita tawadhu. Kenapa? Karena kita mau menerima kebenaran, mau menerima nasihat, walaupun itu dari orang yang lebih rendah statusnya dari kita, akal Islam. Namun banyak di antara kita yang kalau diingetin kesalahannya malah ngambek, Pak. Iya. Udah gitu nggak mau lagi negor dia, hanya karena dia menegur kesalahan kita. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah ini masalahnya, di hati kita ada kesombongan, ada kiber. Sedangkan kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan. Gak masuk surga itu, ngeri ya, Masya Allah. Iya. Coba apa? Kita berusaha belajar untuk bisa menerima nasihat, belajar untuk bisa menerima kritikan yang memang itu benar dan membangun diri kita. Karena masyarakat Indonesia itu Pak, banyak di antara kita, termasuk saya juga mungkin ya, gak mau dikritik. Kalau ada yang ngeritik itu menganggap yang mengkritik ini musuh nih. Iya, bahaya. Kalau ada orang yang mengkritik kita, kita lihat kritikan itu benar nggak ada pada diri kita. Kalau memang kritikan dia benar dan ada pada diri kita, apa susahnya untuk menerima, Pak? Untuk memperbaiki diri. Kalau ternyata kritikan itu tidak ada pada diri kita, ya udah cukup kita bantah secara ilmiah, selesai. Iya. Cuma masalahnya kita memang masyarakat yang baperan. Tahu nggak baper? Ya, udah paham lah. Selalu bawa perasaan. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah, ini ya. Coba kita periksa diri kita nih. Kita kalau dikasih nasihat sama orang, diingatkan kesalahan, nerima nggak? Kalau kita menerima dengan hati yang legowo, ya berarti memang kita tawadhu. Tapi kalau kita nerima tapi hati kita panas, ada juga yang kayak gitu Pak. Nerima sih nerima, cuman kesel banget.
ya sama dia. Berarti artinya kita belum tawadhu juga secara sempurna. Ya. Demikian pula jangan sampai kita pernah meremehkan orang lain, memandang orang lain meremeh, jangan sampai. Hanya karena tadi sudah kita sebutkan, karena ilmu kita lah, karena amal soleh kita lah, karena harta kita lah, karena kedudukan kita lah, hanya karena kita punya titel jenderal, punya bintang, lalu kemudian memandang remeh yang lain. Hati-hati mas, gak ada manfaatnya di sisi Allah titel-titel yang mentereng itu. Yang bermanfaat di sisi Allah hanyalah amalan saleh, hanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-460. Dari Iyad bin Hammar Al-Mujashi, Rasulullah SAW berkhutbah, "Ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadha." Ketahuilah, sesungguhnya Rabbku memerintahkan aku untuk mengajarkan kalian apa-apa yang kalian tidak ketahui dari ilmu yang telah Allah ajarkan kepadaku di hari ini. Kullu malin nahaltuhu 'abdan halal wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a kullahum wa innahum atathum syayatin fajtalathum an dinihim wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum wa amarathum an yushriku bi ma lam unzila bihi sultana. Semua harta yang aku berikan kepada hambaku adalah halal buat dia. Artinya harta yang memang diambil dari jalan yang halal. Dan sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku pada asalnya dalam keadaan hanif. Hanif itu artinya apa? Mengakui adanya Allah. Di atas tauhid itu namanya hanif. Ya. Artinya pada asalnya semua manusia itu hanif jiwanya, Pak. Sesungguhnya mereka lalu didatangi oleh setan, lalu kemudian digelincirkan oleh setan dari agama mereka. Jadi yang membuat jiwa kita menyimpang, yang tadinya hanif jadi menyimpang itu siapa? Setan. Dan syaitan pun mengharamkan atas mereka apa yang aku halalkan untuk mereka. Dan syayatin itu pun memerintahkan mereka untuk mempersekutukan aku dengan apa yang aku tidak pernah turunkan padanya ilmunya. Wa inna Allaha nadhara ila ahli al-ard famaqatahum arabahum wa ajamahum illa baqaya min ahli al-kitab. Dan sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada mereka, baik orang Arab maupun selain Arab, kecuali sisa-sisa dari ahli kitab saja. Artinya ini sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Karena sebelum Rasulullah diutuskan, saat itu bumi dipenuhi dengan apa? Kesyirikan, kemungkaran. Kecuali sisa-sisa ahli kitab yang masih berpegang kepada apa? Agama Nabi mereka. Ya. Wa qala innama ba'atsuka liabtaliyaka wa abtaliya bik wa anzaltu 'alaika kitaban la yaksiluhu al-ma' taqra'uhu na'iman wa yaqdhan. Lalu Allah berfirman, sesungguhnya aku mengutusmu hai Muhammad agar aku menguji kamu dan agar aku menguji orang-orang dengan kamu. Artinya Allah menguji Rasulullah SAW. Mau nggak Rasulullah menyampaikan risalah? Dan Allah menguji manusia dengan adanya Rasulullah SAW. Mau nggak beriman kepada Rasulullah SAW? Dan aku turunkan kepadamu kitab, yaitu kitab suci Al-Quran, yang tidak akan bisa dicuci oleh air, karena memang dihafal di dada manusia.
Dan kamu boleh membacanya saat tidur maupun kamu akan membacanya saat tidur maupun bangun. Artinya kita membaca Al-Quran dalam keadaan tidur, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, silahkan saja. Wa inna Allaha amarani an uharriqa Quraisyan faqultu rabbi idzan yaslaghu ra'si fayada'uhu khubzah. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan aku untuk membakar orang-orang Quraisy. Lalu aku berkata, ya Allah, tentunya mereka pasti akan memecahkan kepalaku dan menjadikan kepalaku bagaikan roti. Qala istakhrijhum kama istakhrajuk waghzuhum yunuzika wa anfiq safasanunfiq alaika wab'ats jaisan nab'ats khamsatan mithlah wa qatil biman ata'aka man asak. Kalau begitu usir mereka sebagaimana mereka mengusir kamu. Perangi mereka sebagaimana mereka memerangi kamu. Berinfaklah di jalanku, niscaya aku akan berinfak untukmu. Kirimlah pasukan, niscaya kami akan kirimkan pasukan dari malaikat 5 kali lipat. Dan perangi orang-orang bersama orang-orang yang menaatimu. Perangi orang-orang yang memaksiatimu itu. Orang-orang Quraisy yang tidak mau beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disuruh oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW memerangi mereka, Pak. Qala wa ahlul jannati salasah. Dan penduduk surga itu ada 3. Dzu sultanin muqsit mutasaddiqun muwaffaq. Yang pertama, penduduk surga, seorang penguasa yang adil, yang suka bersedekah buat rakyatnya dan ia selalu diberikan taufik. Ini penduduk surga yang pertama. Siapa? Penguasa yang adil, yang suka sedekah buat rakyatnya, membantu rakyatnya, maksudnya apa? Bukan nyusahin rakyat tapi selalu membantu rakyatnya. Dan ia diberikan taufik oleh Allah. Masya Allah. Wa rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dzi qurba wa muslim. Yang kedua, siapa penduduk surga? Seseorang yang hatinya penyayang, lembut hatinya pada setiap kerabat dan setiap muslim. Masya Allah. Orang yang hatinya penyayang itu, Pak. Lembut kepada setiap muslim, sayang kepada setiap muslim, melihat orang yang tersesat dia merasa kasihan, gimana caranya supaya dia selamat dari kesesatannya. Melihat orang yang susah dia merasa kasihan, gimana caranya saya bisa bantu dia. Melihat orang yang berbuat maksiat dia kasihan, dia berusaha untuk menyelamatkan dia dari kemaksiatannya, itu namanya rahim. Kemudian yang ketiga, wa afifun muta'affifun dzu'iyal. Yang ketiga, penduduk surga itu afif. Afif itu artinya apa? Yang menjaga kehormatan diri. Maksudnya di sini kata para ulama yaitu gak minta-minta ke orang, Pak, saat dia susah. Muta'affifun, muta'affif artinya berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya saat susah, untuk dia tidak minta-minta ke orang. Dzu'iyal, yang memiliki banyak keluarga, artinya dia punya anak-anak banyak, hidupnya susah tapi dia berusaha tidak minta-minta ke orang. Dia berusaha untuk bisa mencari rezeki tanpa harus meminta-minta ke orang lain. Ini penduduk surga. Kemudian Rasulullah bersabda, wa ahlun nari khamsah. Dan penduduk neraka ada 5. Siapa aja nih? Segera kita periksa diri nih, ada enggak sifat kita?
Penduduk neraka ada 5. Ad-dha'if alladzi la zabralah. Yang pertama, orang lemah di hadapan maksiat maksudnya. Yang tidak punya akal, tidak punya kekuatan untuk menyelamatkan dirinya dari maksiat. Artinya dia itu lemah Pak di hadapan syahwat dia, di hadapan maksiat. Kalau dia ada maksiat dekat langsung jatuh. Lemah dia, nggak punya kekuatan dirinya untuk mengekang, nggak punya akal dan akalnya nggak digunakan. Ini penduduk surga penduduk neraka nih yang pertama nih Pak. Coba kita kayak gitu nggak? Kita ini lemah nggak di depan maksiat Mas? Lemah nggak kita di depan syahwat ini Pak? Lemah nggak di depan HP? Pas sedang sendirian nonton video porno, saat syahwat menggebu langsung dibuka, ya situs-situs porno. Itu artinya kita termasuk sifat ini, nggak punya kekuatan, lemah di hadapan apa? Maksiat, di depan syahwat. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Yang kedua, siapa lagi? Alladzina hum fikum tab'a la yabtaghuna ahlan wala mala. Yaitu orang-orang yang ikut sama kamu. Orang-orang yang ikut pada kita. Tapi dia tidak mau mengharapkan, tidak menginginkan istri, tidak pula harta. Artinya kata para ulama, dia lebih senang berzina. Dia lebih senang mencari harta yang haram. Padahal Allah sudah halalkan untuk dia menikah, tapi nggak mau nikah. Dia nggak mau mencari istri. Yang dia inginkan adalah yang haram. Ya. Padahal dia ikut kita, dalam artian kita sudah tanggung hidupnya. Kita biayai dia. Tapi subhanallah memang tabiatnya buruk gitu loh Pak. Bukan mencari yang halal dari wanita-wanita yang telah Allah halalkan, tapi dia malah senangnya apa? Berzina. Wal kha'in alladzi la yakhfa lahu tam'un wa in daqa illa khanah. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, siapa penduduk api neraka? Itu orang yang suka berkhianat. Di mana tidaklah tersembunyi padanya sebuah kesempatan, walaupun itu kecil, kecuali dia akan gunakan buat berkhianat. Ada kesempatan buat korupsi walaupun cuma sedikit. Ini khain ini Pak, pengkhianat. Iya. Berkhianat sama temannya. Padahal dia sudah diberikan kepercayaan sama temannya nih. Saya tugaskan kamu untuk megang duit, malah dikhianati sama dia. Ada nggak yang kayak gini Mas? Banyak Mas. Khain ini. Iya. Selanjutnya, warajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malik. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Seseorang tidaklah masuk pagi dan tidak pula masuk sore, kecuali ia selalu menipu kamu, ya, dari istri dan hartamu. Artinya akal Islam suka membuat kita ini jadi cekcok sama istri gara-gara perbuatan dia. Dia suka menipu kita pada istri kita, pada harta kita. Loh, kalau kita punya teman kayak gituan Pak, udah nggak usah jadiin teman Pak. Ngeri kayak gitu. Wa dzakara al-bukhla awil kadhib, ya wasyamdhiru al-fahash.
Dan Rasulullah juga menyebutkan tentang bakhil, koret, medit, ya, awil kadzib atau dusta, dan shindzir. Shindzir itu artinya fahash, yang keji lisannya, akhlaknya buruk, kalau ngomong suka nyakitin hati, ya. Walam yadhkur Abu Ghassan fi hadithi, namun Abu Ghassan tidak menyebutkan dalam hadisnya tersebut, wa anfik fasanunfiq alaik, berinfaklah, niscaya aku akan berinfak kepadamu. Wa fi riwayatin ukhra bimithli hadzal hadithi wa zada, dan dalam riwayat yang lain sama dengan hadis ini namun di sana ada tambahan, wa innallaha auha ilai, dan sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepadaku, antawada'u, hendaklah kalian saling tawadu, hatta la yafkhar ahadun ala ahad, supaya seseorang tidak berbangga-bangga atas orang lain, wala yabghi ahadun ala ahad, dan supaya tidak setiap orang seseorang itu menzolimi orang yang lainnya. Baik, ikhwata Islam, saudaraku seiman, dari hadis ini ya, Masya Allah, ini hadis sahih dan agung sekali, Pak. Ya. Namun hadis ini panjang, sebetulnya pembahasannya juga panjang, Mas. Apa diundur aja? Diundur aja kali ya, pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.